Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kalian akan melanjutkan materi pembelajaran di tema 6 ya. Subtema yang kedua dan pembelajaran ketiga. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ustadz pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, setelah berdoa, anak-anak buka buku tematiknya ya, halaman 72. Anak-anak cermati bacaannya ya. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah sudah sembuh? Ini tanya teman-teman Siti ya. Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Tanya Siti ya. Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jawab Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Ini jawab teman-teman Siti. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi.
Oh begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Oke, itu tadi percakapan ya antara Siti dan teman-temannya ya. Mereka menceritakan tentang kunjungan mereka ke Waduk Jatiluhur. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Ya, ternyata Waduk Jatiluhur itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, selain pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk ya. Dan ternyata Waduk Jatiluhur ya ternyata bisa buat tempat wisata ya atau tempat liburan. Oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Nah, kalian telah membaca wacana di atas ya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut, kerjakan di buku tugasmu. Oke, kita lihat pertanyaannya. Nanak buka halaman 75 ya. Pertanyaan yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nomor 3, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Nomor 4, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Tadi dibacaan sudah ya. Anak-anak bayangkan bagaimana kalau waduk itu kering. Nomor terakhir, nomor 5 ya. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nah, Ustadz jawab yang nomor 1 ya. Nanti anak-anak lanjutkan untuk nomor 2 sampai nomor 5. Nomor 1, pertanyaannya, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Nah, informasinya dari Waduk Jatiluhur ini ya. Informasi yang pertama, Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Dan informasi yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga sebagai irigasi atau pengairan sawah ya, difungsikan sebagai irigasi atau pengairan sawah. Kemudian ada perikanan dan juga sebagai tempat wisata. Ini adalah 2 hal atau 2 informasi ya tentang Waduk Jatiluhur. Anak-anak lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya, nomor 2 sampai nomor 5. Oke, lanjut di halaman 78 ya. Anak buka halaman 78. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Oke, anak-anak cermati cara mengerjakannya ya. Ini misalnya, pukul 5 pagi Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian,
dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5:30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah titik-titik. Oke, pembelajaran kemarin anak-anak sudah belajar juga ya tentang menghitung lamanya suatu kegiatan, yaitu dengan cara mengurangkan ya, akhir kegiatan dikurangi awal kegiatan. Maka rumusnya bisa ditulis seperti ini ya, lama kegiatan sama dengan akhir kegiatan dikurangi awal kegiatan. Nah, lihat untuk menentukan akhir kegiatannya, lihat di bacaannya ya. Akhir kegiatan berarti ini ya, kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5:30 menit. Ini adalah akhir kegiatannya ya, kegiatan selesai. Maka ditulis saja di sini pukul 5:30 menit. Kemudian dikurangi awal kegiatan. Lihat di sini ya, pukul 5:00 Lani bangun tidur. Ini artinya awal kegiatan Lani ya. Maka pukul 05.00 adalah awal kegiatan. Tinggal dikurangi ya. Kita susun 5:30 dikurangi 05:00. Kita kurangkan 0 kurangi 0, 0 ya. 3 kurangi 0, 3. 5 kurangi 5, 0. 0 kurangi 0, 0. Maka hasilnya ini ya. Dan ternyata tidak ada 1 jam ya. Ini jamnya 0, maka hanya 30 menit. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit ya, 30 menit hasilnya. Oke, lanjut di contoh soal yang kedua. Anak buka halaman 79 ya. Ayah pergi bekerja pukul 07:30 menit. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18 tepat atau pukul 6 sore ya. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah titik-titik. Ini caranya juga sama seperti tadi ya, menghitung lamanya suatu kegiatan atau suatu aktivitas, yaitu dengan mengurangkan ya, akhir kegiatan dikurangi awal kegiatan. Ini rumusnya ya, akhir kegiatan dikurangi awal kegiatan. Akhir kegiatannya berarti apa? Ini ya, akhir kegiatannya berarti ayah sampai di rumah ya, ayah pulang kantor sampai di rumah itu adalah akhir kegiatannya pukul 18:00 ya, atau pukul 6 sore. Kita kurangi awal kegiatan ya, awal kegiatannya berarti ayah berangkat bekerja ya, pukul 7:30 menit. Tulis di sini pukul 7:30. Kita susun ya. Pukul 18:00 dikurangi pukul 7:30. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Kita kurangkan dan hasilnya ya ini ya. 0 kurangi 0. 0 ya. 0 kurangi 3 nggak bisa ya, maka ini dicoret ya. Nah, pinjam. Menit ini pinjam di sini ya. Pinjam 1 jam di sini. Maka hasilnya seperti ini ya. Perlu diingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit ya. Anak-anak menuliskan di sininya 60 menit ya, jangan 1 jam tapi 60 menit. Ya, karena ini bagian dari menit. Ya, pinjam di sini 1 jam, nulisnya 60 menit di sini ya. Nah, karena ini dipinjam 1 jam maka tinggal 17 ya, 18 dikurangi 1 tinggal 17. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal kurangkan yang di bawah ya. 0 kurangi 0, 0 ya. 6 kurangi 3, 3. 7 kurangi 7, 0. 1 kurangi 0, 1.
Maka hasilnya ini ya. Berarti lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan ya adalah 10 jam lebih 30 menit. Kita coba lihat. Ini ya. Jadi ayah bekerja selama 10 jam lebih 30 menit. Oke, setelah anak-anak memahami penjelasan tadi ya, sekarang anak-anak buka halaman 79. Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Ya, kegiatan Lani selama 1 hari ya. Mulai dari ini, bangun tidur ya, mandi pagi, berpakaian dan menyiapkan peralatan sekolah sampai nanti tidur ya. Ini adalah kolom waktunya ya. Ini adalah waktu awal ya, waktu awal, dan ini adalah waktu akhir. Kemudian ini kegiatannya, dan ini lamanya suatu kegiatan tersebut ya. Misalnya ini untuk nomor 1 atau kegiatan awal ya, kegiatan yang pertama yaitu mandi pagi, berpakaian dan menyiapkan peralatan sekolah. Ini kegiatan awal ya. Kemudian waktunya pukul 5 pagi sampai pukul 5 lebih 30. Kemudian lamanya ternyata 30 menit. Nah, kita coba cari tahu caranya ya, mengapa bisa didapatkan 30 menit ya. Anak-anak tahu ya caranya ya, yaitu dengan mengurangkan ya, akhir kegiatan dikurangi awal kegiatan. Itu adalah cara menghitung lamanya suatu kegiatan. Coba kita lihat waktu akhirnya ya, ini adalah waktu akhir pukul 5.30. Tulis di sini. Kemudian untuk waktu awalnya adalah pukul 5 ya. Kita susun. Kita kurangkan ya, 0 kurangi 0, 0 ya, 3 dikurangi 0, 3, 5 kurangi 5, 0, 0 kurangi 0, 0 ya. Maka hasilnya ini ya, betul ya, ternyata tidak ada 1 jam kegiatan mandi, berpakaian dan menyiapkan peralatan sekolah, itu hanya 30 menit saja ya. Ini adalah cara mengerjakannya. Anak lanjutkan untuk kegiatan yang kedua ya, sarapan, perjalanan ke sekolah sampai dengan kegiatan akhir yaitu tidur malam ya. Nah, untuk tidur malam ya, ini waktunya ini nggak bisa dikurangi ya. Pukul 5.00 dikurangi pukul 20.30 ini nggak bisa ya. Maka caranya yaitu dengan menggunakan jam ya, dihitung dari pukul 20.30. Ini berarti pukul 8 lebih 30 menit ya, atau setengah 9 ya, dihitung dari setengah 9 sampai pukul 5 pagi ya. Ini berapa jam? Nah, tulis di sini ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Itu adalah materi yang bisa Ustadz sampaikan di tema 6, subtema yang kedua, dan pembelajaran yang ketiga. Ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kalian ya, yang telah membimbing dan memfasilitasi kalian belajar hari ini. Dan jangan lupa sholat duhanya ya. Sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.